Halo, selamat siang. Hari ini saya akan membahas tentang penentuan jenis PPh yang dipotong kepada dalam transaksi. Nah, pada hari ini saya akan mencontohkan jasa instalasi listrik. Misalnya, PT Widya Dharma memerlukan jasa instalasi listrik untuk gedung barunya. Biaya instalasi listrik tersebut sebesar 30 juta. Tentukan jenis PPh dan besarnya PPh yang dipotong atau dipungut jika. Nah, di sini saya ada bikin 8 simulasi ya, 8 kondisi. Pertama, Tuan Riko tidak ada punya NPWP. Kedua, Tuan Roni tidak ada NPWP. Yang ketiga, CV berkait konstruksi ya. Tentu kalau CV atau PT semua ada NPWP. Nah, tapi catatannya untuk CV berkait konstruksi, dia punya surat izin usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi kecil. 4, PT Mega Abadi tidak punya SUJK-nya perusahaan umum pada umumnya non konstruksi. 5, PT Jasa Abadi dia termasuk PP.3 tahun 18 atau UMKM tetapi tidak menyerahkan suket PP.3. 6, PT Karya Abadi WPPP.3 dan menyerahkan suket PP.3. 7, PT Citra Sejati menyerahkan SKB pasal 23. SKB itu adalah surat keterangan bebas pasal 23. 8, Mr. Chingye, dia termasuk warga negara asing dan tidak ada surat keterangan domisili. Nah, ini contoh yang instalasi, contoh gedung barunya ya, misalnya. Pembahasan. Pertama, untuk Tuan Riko yang termasuk wajib pajak orang pribadi. Karena dia orang pribadi, maka kita potong pasal 21. Ya, kategori non pegawai. PPh pasal 21 yang dipotong adalah jumlah tagihan kali 50% dikali tarif pasal 17. 30 juta kali 5% kali 5%. Nah, DPP-nya 14 juta karena masih kena lapisan 1, maka 5%. Nah, sebagai gambaran, pasal 17 itu untuk tahun 2021 itu masih ada lapisan tarif 0 sampai 50 juta 5%, 50 sampai 250 itu adalah 15, 2,5 sampai 500 adalah 25%, di atas 5 juta itu 30%. Nah, untuk tahun depan baru ada satu layer lagi di atas 5M 35%. Nah, maka dipotong PP pasal 20 750.000 ya, dengan catatan ini masih di bawah 50 juta ya. Nah, kalau ini DPP-nya ada 100 juta, maka dia kena 2 lapisan tarif. Kedua, Tuan Roni, kondisinya sama dengan Tuan Riko, bedanya dia tak punya PP. Karena tak punya PP, kita cas 20% lebih tinggi. Berarti 7,5 tambah 20% ya, sama dengan 110.000, maka totalnya 900.000. Kemudian dasar hukumnya ya, mengapa saya potong pasal 21 itu ada dasar hukumnya. Pertama, pasal 3 huruf C angka 6 dalam P16 PD 2016 disebutkan bahwa penerima penghasilan yang dipotong pasal 21 dan garis miring atau pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan ABC, kita ambilkan C. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang meliputi, jasanya banyak, kita ambil nomor 6 saja. Pemberian jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberian jasa kepada suatu kepanitiaan. Jadi, anggaplah jasa itu termasuk jasa teknik ya. Nah, kemudian pasal 20 ayat 1 dalam P16, bagi penerima penghasilan dipotong pasal 21 yang tidak memiliki nomor NPWP, ya, dikenakan pemotongan pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan kepada WP yang memiliki NPWP. Jadi clear ya. Jadi seolah dua dipotong pasal 21. Bagaimana soal kasus nomor 3? CV berkait konstruksi. Dia punya surat izin usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil. Nah, karena ini jasa instalasi, maka dia bisa dipotong dengan pasal 4 ayat 2, karena dia punya izin surat konstruksi ya. Nah, pasal 4 ayat 2 yang dipotong sebesar jumlah tagihan kali 2%. Nah, tagihannya 30 juta kali 2% sama dengan dipotong 600.000. Dasar hukumnya, pasal 1 ayat 2 dalam PP 51 tahun 2008. Disebutkan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan dan perencanaan pekerja konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi serta pengawasan. Kemudian pasal 1 ayat 3,
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian, perencanaan, dan atau pelaksanaan, beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan struktural, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan masing-masing kelengkapannya untuk mewujudkan satu bangunan atau bentuk fisik lain. Jadi kita ambil di elektrikal dan pelaksanaan. Pasal 2 dalam pasal 2 disebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan penghasilan bersifat final. Jadi kalau dia punya izin, maka instalasi itu bisa masuk ke pekerjaan konstruksi. Nah, tarifnya diatur di pasal 3 ya. Tarif pajak penghasilan untuk jasa konstruksi ada sebagai berikut. 2% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Nah, soal kita ada di A ini ya. 4% kalau tidak punya, 3% jika selain A. Berarti sebagai informasi, kualifikasi itu ada 3, kecil, menengah, dan besar. Kalau menengah dan besar itu kena 3%. Nah, sebagai pemotong kita harus minta, kalau dia mengatakan, lawan transaksi mengatakan, oh saya punya surat izin, nah kita minta lampirannya ya, minta. Ini contoh, final saya hilang, saya hidden. Nah, ini kita tahu kecil besar di sini, kualifikasi bidang usaha. Pilihannya ada 3, kecil, besar, atau menengah. 4, PT Mega Abadi, perusahaan non-konstruksi. Kalau udah non-konstruksi ya berarti instalasi masuk ke pasal 23 ya. Dipotong 2% saja ya, 600.000. Dasar hukum pasal 1 S1 dalam PMK 141 2015. Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa telah dipotong pajak penghasilan sesuai pasal 21 sebagaimana dimaksud pasal 231 huruf C angka 2 Undang-Undang PPH ya. Dipotong pajak penghasilan 2%. Nah, karena ini badan, kan badan nggak mungkin dipotong 21 kan. 21 badan itu tidak mungkin dipotong pasal 21, nah, sehingga dia masuk ke pasal 23. Nah, jumlahnya 2% ya. Pasal 1 ayat 6 huruf Y dan PMK itu dijelaskan bahwa jenis jasa lain itu apa saja? Nah, yaitu jasa instalasi pemasangan mesin, listrik, telepon, air gas AC, kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya bidang konstruksi. Makanya ini juga bisa dijadikan dasar hukum untuk yang ini ya, untuk yang nomor 3 ya. Mengapa berkat konstruksi nggak dipotong pasal 23 saja Pak? Nah, karena ini karena selain itu berarti kalau dia punya izin dia nggak bisa pasal 23 ya. Jadi pasal 23 itu hanya untuk perusahaan non konstruksi dalam hal untuk jasa instalasi khususnya atau jasa perawatannya. Kalau yang lain bisa, misalnya kalau sewa bisa. Walaupun dia konstruksi, kalau dia memang ada menyewakan kendaraan itu kita potong 23. Tapi kalau untuk instalasi dan pemeliharaan nggak bisa. Ya. Soal nomor 5, PT Jasa Abadi. Dia WPPP 23 tapi tidak menyerahkan suket. Nah, kalau dia tidak menyerahkan suket, kita kan tidak ada legalitasnya. Maka kita anggap dia seperti ya perusahaan pada umumnya ya. Jadi kita potong pasal 23, 600.000. Karena tidak menyerahkan suket surat keterangan PP23 sebagai pemotong kita anggap WP non PP23 ya. Nomor 6, PT Karya Abadi dia PP23 dan menyerahkan surat keterangan. Nah, karena dia sudah menyerahkan surat keterangan, kita potong pasal PP23 sebesar 0,5% ya. Jadi 30 juta kali 0,5%, maka kita potong 150.000. Dasar hukumnya pasal 4 ayat 1 dalam PMK 99 tahun 18 ya. Pajak penghasilan terutang berdasarkan peraturan PP 23 2018 dilunasi dengan cara A, disetor sendiri ya, atau ya dipotong oleh pemotong. Nah, karena kita PT Widadharma itu PT, maka kita itu pemotong, maka kita yang potong ya. Nah, contoh suket itu seperti ini ya. Nama PWC Hayden, nah Anda baca nih, memiliki peredam bruto tertentu berdasarkan PP 23 18 ya. Atas penghasilan yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP 23 18 yang merupakan objek pemotongan pemungutan yang tidak bersifat final dilakukan pemotongan pajak penghasilan bersifat 0,5%. Jadi clear ya. Jadi kita harus minta ini ya, baru kita bisa potong 0,5%. Soal nomor 7, PT Citra Sejati menyerahkan SKB pasal 23. Nah, SKB pasal 23 itu artinya dia non PP 23. Ya, jadi dia perusahaan umum tapi dia bisa minta surat keterangan bebas jika memenuhi kriteria tertentu. Nah, karena dia mau menyerahkan SKB, maka tidak dilakukan pemotongan pasal 23, tetapi tetap diberikan bukti potong. Nah, ini sudah diakomodir di Ibu Pot ya. Nah, dasar hukum pasal 1 S1 dalam Per 1 PJ 2011.
wajib pajak yang dalam tahun berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena A, mengalami kerugian fiskal. Ya, misalkan dia udah tahu dia rugi nih, ya. Nah, kalau rugi kalau dipotong 3 kan nanti akan LB. Yang kedua, berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal ataupun dia masih punya cadangan kerugian fiskal sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPH, kan bisa kalau ada kerugian, kalau kita menjalankan pembukuan, kita bisa mengkompensasikan dalam 5 tahun ke depan. C, pajak penghasilan yang telah atau dibayar lebih besar daripada terutang. Artinya dia bisa buktikan bahwa kalau dia dipotong ini akan LB, maka dapat mengajukan permohonan pembebasan atau pemotongan pemungutan pajak penghasilan kepada pihak lain oleh pihak lain kepada DJP. Pasal 2 disebutkan bahwa pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan sebagaimana pasal 1 ayat 2 diberikan DJP melalui surat keterangan bebas. Nah, contoh nih. Surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan pasal 23 ya. Nah, ini clear. Kalau kita dikasih ini ya kita jangan potong karena perintah jelas. Dibebaskan dari pemotongan dan atau pemungutan pasal 23 sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak ya. Nah, clear ya, berlaku sampai akhir tahun. Jadi kita simpan, kita nggak potong, tetapi kita tetap buat bukti potong dan kasihkan ke yang bersangkutan. Nah, terakhir, soal nomor 8 researching-nya ya. Dia WA ya, mungkin kebetulan dia juga bisa ya, ada pas liburan, oh yaudah saya kerjakan aja, yaudah kita kasih dia kerjaan ya. Nah, kita potong pasal 26 sebesar 20%, ya, 6 juta. Ya, mengapa? Karena dia WNA dan tidak punya surat keterangan domisili. Artinya, walaupun sebenarnya pasal 26 itu kita harus lihat, kalau dia ada SKD, maka bisa aja dipotong lebih kecil, 10%, atau tax rate kita harus lihat case by case ya. Nah, tapi karena nggak ada, maka kena 20%. Dasar hukumnya pasal 26 ayat 1 Undang PPH. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan dibayarkan, selanjutnya pembayarannya oleh Badan Pemerintah, subjek pajak dalam negeri, video itu subjek dalam negeri, penyelenggara kegiatan BUT maupun perwakilan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri. Ini wajib pajak luar negeri selain BUT. Kalau di BUT berlaku PPH dengan badan, tapi kalau bukan BUT seperti biasa dipotong sebesar pajak 20% ya dari jumlah bruto yang oleh wajib pajak membayarkan A, B, C, D. Saya baca imbalan semua dan jasa pekerjaan atau kegiatan. Ya, jadi kesimpulannya jasa instalasi listrik itu bisa dipotong 1, 2, 3, pasal 4.2 jasa konstruksi, pasal 4.2 dalam hal ini PP 23 tahun 18 yang 0,%, kemudian dipotong pasal 26, nah atau dibebaskan sesuai dengan SKB pasal 23. Bahkan kalau kita berbicara tahun 2020 dan 2021 ya insidentil lah ya, dengan adanya PPH PP 23 ditanggung pemerintah, kita juga bisa dimungkinkan ya dibebaskan pemotongan sesuai dengan PP 23 tahun 18 ya, sesuai dengan PPH ditanggung pemerintah, di mana kita cukup buatkan e-billing saja sebagai pemotong. Tapi saya tidak masukkan ke sini karena saya anggap itu bersifat insidentil. Kalau ini yang bersifat lebih umum yang general. Oke, demikian. Jadi sebagai pemotong kita jangan sampai salah melakukan pemotongan karena kalau kita keliru bisa berdampak kepada lawan transaksi. Ya, nah kita juga sendiri bisa dikenakan sanksi. Misalkan harusnya dipotong 2%, kita potong 0,5 itu bisa terjadi kekurangan potong. Oke, demikian semoga bisa bermanfaat.